hours. Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Collection yang dirilis tahun 2012. Film ini dibintangi Josh Stewart, Randall Archer, dan juga Emma Fitzpatrick. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang pergi bersama temannya di sebuah bar. Namun ternyata terdapat seorang psikopat di bar tersebut yang sudah berencana untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Kemudian wanita itu diculik oleh psikopat tersebut, sehingga sang ayah dari wanita itu menyuruh beberapa orang untuk menyelamatkan anaknya. Bagaimanakah kelanjutan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali pada seorang ayah bernama Peter dan juga anaknya bernama Elena. Ia kala itu mencoba untuk menenangkan anaknya yang sangat merindukan sesosok sang ibu. Tapi tak lama kemudian mereka mengalami kecelakaan. Beberapa tahun kemudian, kini Elena sudah menjadi remaja. Ia selamat dalam kecelakaan tersebut meski harus menggunakan alat bantu pendengaran. Kala itu kekasihnya bernama Brian mengabarkan kalau ia tidak bisa datang ke rumah Elena malam itu, dikarenakan ada sebuah pekerjaan yang harus ia lakukan. Kemudian Elena ditelepon oleh temannya bernama Missy. Ia berniat untuk mengajak Elena pergi ke sebuah bar. Meski awalnya menolak, Elena terpaksa pergi dari rumah setelah mengetahui kalau Missy sudah ada di depan rumahnya. Elena hanya tinggal bersama ayahnya di rumah itu, dan sebelum pergi ia menyelimuti ayahnya serta menciumnya. Mereka lalu pergi bersama dengan adiknya Missy bernama Josh. Setelah sampai, terlihat bar itu sangatlah tertutup. Untuk bisa masuk ke sana hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui passwordnya saja. Setelah masuk, mereka lalu bersenang-senang sambil menikmati musik yang dimainkan. Tetapi Elena melihat ada seseorang yang mirip dengan kekasihnya. Ternyata ia memang kekasihnya Elena yang sedang berselingkuh. Elena yang kesal langsung memukulnya dan pergi menjauh dari keramaian. Ia lalu melihat kotak berwarna merah dan merasakan ada seseorang di dalamnya. Setelah dibuka, ternyata terdapat seorang pria bernama Arkin. Ia lalu menyuruh Elena untuk tiarap, sehingga tidak terkena sebuah anak panah yang meluncur. Tetapi anak panah itu mengaktifkan sebuah jebakan lain yang sangat mengerikan, yaitu sebuah mesin penghancur yang siap menghancurkan semua orang di bar tersebut. Arkin lalu berusaha untuk melepaskan borgol yang mengikat di kakinya, sedangkan Elena pergi melihat apa yang terjadi. Brian dan selingkuhannya lalu terkena sebuah jebakan lain, sehingga membuat mereka akhirnya tewas. Sedangkan di sisi lain terlihat beberapa orang masih selamat, tetapi mereka terjebak di dalam sebuah sel milik sang psikopat. Di antara orang itu terdapat Missy yang terjebak. Kemudian dinding di sel itu mulai menurun, sehingga membuat orang-orang yang ada di dalamnya tewas mengenaskan. Karena tidak ada jalan lain, Elena mencoba untuk kembali. Ia lalu bertemu dengan Arkin yang ingin melarikan diri. Tetapi sang psikopat berhasil menangkap dan membawa Elena, sehingga Arkin memanfaatkan tubuh Brian untuk melompat dari jendela. Arkin lalu dibawa ke rumah sakit dan terbangun di depan istrinya bernama Lisa. Ia sangat senang karena melihat Arkin telah kembali. Terdapat sebuah bunga di kamar itu, tetapi Lisa tidak mengetahui siapa yang memberikannya. Setelah membaca surat dari bunga itu, Arkin menyuruh istrinya untuk segera menemui orang tuanya. Tak lama kemudian datanglah seorang berjas bernama Lucilo. Ia mengatakan kalau ia sedang bekerja dengan ayah yang putrinya diculik. Ternyata anak yang dimaksud adalah Elena. Arkin diminta untuk bekerja sama dengan mereka, karena Arkin sebelumnya sudah menjadi korban dari psikopat tersebut.
Arkin lalu menerima taruhan tersebut dengan syarat hanya menunjukkan lokasinya saja. Kemudian Shin memperlihatkan Peter yang menyuruh Lee Solo untuk menyelamatkan anaknya. Ia diperintahkan untuk menyelamatkan Elena karena Elena merupakan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh Peter. Lalu kita diperlihatkan sebuah adegan di mana Peter dan Elena sesudah mengalami kecelakaan. Elena yang terbangun menyadari bahwa ia sudah berada di dalam sebuah kota. Ketika mengintip dari kota itu, Elena melihat kalau ada orang yang tengah disiksa di sana. Tetapi tak lama kemudian psikopat itu melihatnya. Berpindah kepada Arkin yang sedang bersama dengan anggotanya Lucilo. Ketika itu Arkin mengatakan kalau sudah mencatat arah kemana psikopat itu membawanya. Dan Arkin menulis petunjuk itu dengan melukai lengannya. Dari petunjuk tersebut mereka akhirnya sampai di lokasi tempat psikopat itu berada, yaitu sebuah hotel tua yang sudah tidak digunakan lagi. Ken lalu diperintahkan untuk membuka pintu hotel dengan sebuah kawat, dikarenakan itu merupakan keahliannya. Sedangkan Elena yang berada di dalam kota berhasil membebaskan diri dengan sebuah aksesoris yang ia gunakan. Elena lalu melihat kotak lainnya juga ada di sana. Namun ia tidak berani untuk membuka kotak tersebut. Elena yang masih di dalam ruangan itu menyadari kalau sang psikopat datang ke sana. Ia lalu bersembunyi dan psikopat itu mengetahui kalau Elena sudah terbebas. Psikopat itu lalu melepaskan beberapa laba-laba yang berfungsi untuk mencari keberadaan Elena di ruangan itu. Laba-laba itu lalu berhasil menemui Elena. Tetapi alarm berbunyi yang menandakan ada seseorang yang telah masuk. Ternyata mereka adalah Arkin dan juga Lucilo. Setelah berhasil membuka pintu, Arkin diminta untuk ikut masuk karena terdapat banyak jebakan di dalam hotel itu dan Arkin sangat mengetahuinya. Meski di luar perjanjian yang mereka sepakati, tetapi Arkin tidak ada pilihan lain selain berhadapan dengan psikopat itu 2 kali. Setelah berhasil masuk, sang psikopat terlihat sedang mengintai mereka melalui CCTV dan mulai menggunakan topengnya. Sedangkan Elena berhasil membuka ventilasi di ruangan itu. Kemudian Arkin merasakan ada seseorang di depan mereka. Ia lalu meminta senjata kepada Lucilo. Tetapi Arkin diberikan sebuah senter untuk melihatnya. Sedangkan di sisi lain terlihat bahwa anggota Lucilo bernama Lin tewas dibasmi psikopat. Hal itu disebabkan karena ia berada jauh dari rekan-rekannya. Kembali kepada Arkin, mereka lalu dikejutkan dengan kemunculan seorang zombie. Namun tak lama kemudian zombie lainnya ikut datang menyerang mereka dan membuat tembakan harus digunakan untuk membunuh zombie itu. Zombie tersebut berasal dari korban psikopat yang telah dicuci otaknya. Willy kemudian marah kepada Arkin karena ia membiarkan mereka masuk ke sana. Ditambah lagi di sana tidak terdapat jaringan sedikit pun karena mereka berada di kedalaman 3 meter yang dilapisi dinding beton. Elena lalu berhasil keluar dari lorong ventilasi. Ia kemudian menemukan kotak lainnya berisi seorang wanita yang meminta tolong bernama Abby. Setelah berhasil keluar, Elena mengajaknya untuk melarikan diri. Meski sempat menolak, wanita itu akhirnya mau meninggalkan tempat itu. Kemudian datanglah seorang pria yang mulai mendekati mereka. Ternyata ia membawa sebuah bom yang langsung meledak. Ledakan itu akhirnya memunculkan sebuah jebakan yang membuat Dre tewas di tempat. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh Arkin untuk melarikan diri dari mereka. Ia melarikan diri melalui celah yang dilapisi paku seluruhnya, hingga sampailah di sebuah ruangan yang memiliki masalah pada lampunya. Di saat itu, ia hampir tertangkap oleh psikopat tersebut. Tetapi Arkin berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sana. Kembali kepada Elena, ia lalu ingin masuk ke sebuah ruangan tetapi Abby melarangnya. Ternyata terdapat sebuah jebakan dan Elena berterima kasih kepadanya. Abby lalu mengetahui kalau Elena memiliki masalah pada pendengarannya. Ia lalu mengatakan kalau mereka tidak bisa keluar dan psikopat tersebut tampaknya sudah menyukainya. Dan ia kini sedang diuji untuk keluar dari sana. Setelah menampar Elena, psikopat itu lalu datang dan mengejarnya. Elena lalu bersembunyi di dalam lorong ventilasi. Tetapi ketika psikopat itu menyadarinya, ia lalu pergi dari lorong tersebut.
sedangkan Arkin yang memeriksa setiap pintu hampir terkena sebuah jebakan. Lalu ia menemukan sebuah lorong yang digunakan untuk membuang para mayat. Welly lalu datang ke lorong itu dan Arkin bersembunyi di sana. Ketika ia mencoba untuk membukanya, Arkin lalu menahannya. Kemudian ia terjatuh di dalam tumpukan mayat yang berserakan. Di sana terdapat seorang zombie yang diikat menggunakan rantai. Arkin lalu naik kembali menggunakan tali ke atas, serta menjelajahi hotel itu untuk mencari Elena. Sedangkan Elena melihat alat pendengarannya di sebuah jebakan. Meski itu berbahaya, tetapi Elena berhasil mengambilnya. Arkin kemudian melihat banyak sekali kerangka manusia yang diawetkan. Lalu ia menemukan seorang wanita yang sedang dipaku di dinding. Psikopat itu kemudian masuk ke sana dan Arkin memutuskan untuk bersembunyi. Tetapi sayangnya bagi wanita harus tewas digorok oleh sang psikopat. Setelah pergi, Arkin masuk ke sebuah ruangan lainnya. Elena lalu menemukan celah di sebuah dinding. Ia lalu melihat ada dua orang yang sedang berada di luar. Elena lalu berteriak tetapi mereka tidak mendengarnya. Sedangkan Arkin akhirnya ditemukan oleh Lucilo dan anggotanya. Namun terdapat sang psikopat sudah ada di atas mereka dan anggota Lucilo tidak menyadarinya, sehingga membuat Welly akhirnya tewas tergantung. Arkin mengatakan kalau psikopat itu sengaja memancing mereka satu persatu, dan Arkin meminta Lucilo agar mereka bisa bekerja sama untuk keluar dari sana. Tetapi Lucilo mengatakan kalau tujuan mereka adalah menyelamatkan Elena, karena ia sudah berjanji kepada ayahnya semenjak ia kecil. Lalu datanglah Abby yang muncul di hadapan mereka. Ia mengatakan kalau tahu di mana keberadaan Elena. Abby lalu menunjukkan arah kepada mereka akan pergi. Tetapi terdengar sebuah teriakan dari seseorang. Mereka lalu pergi ke sana dan tiba-tiba saja pintu terkunci dengan sendirinya. Di sana terdapat banyak sekali manusia yang sudah dijadikan manekin. Selain itu, Elena yang juga mendengarkan teriakan tersebut mencoba untuk mengikutinya juga dan menemukan kalau itu adalah Pes. Berbeda dengan Lucilo dan Arkin, mereka yang masuk ke sebuah ruangan menemukan mayat Lynn beserta speaker suara di sana. Ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang memancing mereka untuk datang karena terdapat sebuah bom di manekin tersebut. Tetapi beruntungnya mereka masih dapat melarikan diri dan akhirnya bertemu dengan Elena setelah diberitahu oleh Abby. Ketika melihat Abby, Elena sempat tidak mempercayainya lagi karena melihat kalau wanita itu sedikit gila. Tetapi Lucilo tetap meyakininya kalau mereka akan baik-baik saja. Elena lalu menunjukkan celah yang ia temukan. Kemudian Arkin menanyakan sisa peluru amunisi mereka yang ternyata hanya tinggal 2 lagi. Arkin lalu meminta senjata tersebut. Untuk membuat mereka keluar dari sana, ia lalu menembak seseorang yang berada di luar. Hal itu justru membuat orang itu tentu menghubungi pihak kepolisian. Dan pada tembakan kedua bertujuan untuk membuat polisi itu mengetahui keberadaan arah tembakan. Tetapi Abby lalu mengunci ruangan tersebut. Ternyata ia berpihak pada sang psikopat dan memberitahu keberadaan mereka. Pes lalu memukulnya dan membuat ia menginjak sebuah jebakan, serta membuat ia tewas dengan jebakan tersebut. Tak lama kemudian psikopat itu lalu datang dengan membawa sebuah senjata serta 2 ekor anjing yang langsung menyerang mereka. Lucilo berhasil mendorong Elena sehingga membuatnya selamat. Tetapi setelah aksi itu terjadi, Elena berhasil dibawa kabur oleh sang psikopat. Kemudian tangan Lucilo terkena sebuah jebakan yang akan menghancurkan dirinya. Ia lalu menyuruh Arkin dan juga Pes untuk menyelamatkan Elena dan meninggalkannya sendirian di sana. Mereka lalu pergi dan melihat Elena diikat di sebuah meja. Setelah dilepaskan, sebuah sel mulai mengurung mereka di sana. Terlihat Arkin sangat marah kepada psikopat tersebut dan mengancam akan memotong lehernya. Tetapi psikopat itu berniat untuk membakar seluruh hotel itu. Pes lalu mencoba untuk membuka pintu menggunakan pisau. Tetapi sayangnya pisau itu terjatuh yang membuat ia tidak berhasil. Merasa tidak ada pilihan lain, Arkin mengorbankan tangannya untuk dipatahkan. Elena lalu mematahkan tangannya dan ia berhasil membuka kunci ruangan itu.
Terlihat para polisi mulai mengepung hotel itu, serta mendatangi mobil pemadam kebakaran setelah melihat api. Mereka lalu melarikan diri pada sebuah lorong yang terdapat mayat di sana. Namun ketika berada di sebuah ruangan, psikopat itu lalu datang dan berhasil menusuk punggung Paz dari belakang. Mereka semua akhirnya tidak berdaya dibuat oleh sang psikopat. Tapi tak lama kemudian datanglah Lucilo yang berhasil selamat. Ia memanfaatkan mayat seekor anjing yang kala itu menyerang mereka. Terjadilah pertarungan antara sang psikopat dan juga Lucilo. Keadaan yang sudah sangat lemah membuat Lucilo akhirnya dikalahkan. Tetapi Arkin berhasil menusuk kaki sang psikopat serta mengajarnya. Elena yang mengetahui pihak pemadaman datang langsung memanggil dari dalam. Tetapi pertarungan Arkin belum berakhir. Pertarungan terus terjadi sampai Arkin berhasil memasukkan sang psikopat ke dalam lorong mayat. Ia lalu membakarnya karena terdapat tumpahan minyak di sana. Tetapi ketika Arkin mencoba untuk kabur, ia terhalang kobaran api yang sudah membesar. Tetapi Elena memiliki rencana untuk menyelamatkannya. Ia lalu memecahkan kaca di ruangan itu sehingga membuat air mulai membanjiri ruangan tersebut. Sehingga membuat Arkin berhasil selamat dan mereka akhirnya keluar dari sana. Setelah keluar, Elena lalu bertemu dengan ayahnya kembali. Sedangkan Arkin melihat kalau topeng psikopat itu telah terbakar. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan oleh seorang pria di sebuah rumah. Ia lalu menghidupkan radio dan naik ke lantai 2. Tetapi terdapat seseorang yang mengubah radionya. Ia lalu turun dari tangga dan diancam oleh seseorang menggunakan senjata. Orang itu mengatakan kalau ia merupakan psikopat tersebut. Ketika orang itu membalikkan wajahnya, ia lalu dimasukkan ke dalam kotak merah. Seperti ia memasukkan para korbannya, dan film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton Alur Cerita Film The Collection. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya. Sekian, terima kasih.